Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut. Sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, janganlah kamu takut. Ini adalah kata-kata Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus mengutus mereka untuk menjadi pewarta kabar gembira, pewarta Injil, memberi kesaksian tentang Kristus. Bahkan Yesus menyampaikan itu kalau kita
Dengar tadi sampai 5 kali. Di sini secara tidak langsung Yesus mau menegaskan bahwa para murid tidak berjalan seorang diri. Selalu ada kekuatan ilahi yang akan menyertai mereka, yang akan menolong mereka. Dan juga secara tidak langsung Yesus juga mau mengatakan kepada para murid bahwa menjadi saksi-saksinya tidaklah mudah. Ada bahaya yang mengancam. Ada tantangan, ada kesulitan. Berhadapan dengan semuanya itu, sekali lagi Yesus menegaskan, janganlah kamu takut. Kita ingat ketika Yesus mengutus murid-murid, Yesus pernah bersabda, kamu kutus seperti domba terkena serigala. Karena itu, kamu harus licik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu artinya bahwa para murid harus bijak dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan itu. Tidak gegabah. Saya ketika COVID menimpa dunia, termasuk Indonesia, dan pemerintah menyerukan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa, termasuk gereja. Tidak boleh melakukan kegiatan peribadatan yang mengumpulkan massa seperti ini. Saat itu saya baru keluar dari rumah sakit dan ketika saya menutup pintu gerbang gereja, ada umat yang datang protes. Romo, iman kita di mana? Sampai harus menutup pintu, tidak membuat umat untuk datang gereja, dan lain sebagainya. Lalu saya banyak bertanya, Bapak, seandainya kalau Bapak melihat di depan itu ada harimau, Bapak memiliki iman yang kuat, iman yang kuat, apakah Bapak berani ke sana untuk tabrak harimau itu? Bapak itu diam. Lalu apa yang harus kita katakan?
Yesus mengatakan, kamu harus bijak menghadapi semuanya itu. Karena itu katakan, harus licik seperti ular, artinya mencari jalan yang terbaik untuk keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Persoalan yang sedang kita hadapi. Kesulitan yang sedang kita hadapi. Tentu saja tidak mudah. Tetapi Yesus menegaskan, janganlah kamu takut. Karena ada kekuatan ilahi yang akan membantu, yang akan menolong, yang akan melindungi. Tetapi sekaligus Yesus menegaskan, takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Itu artinya takutlah akan Allah. Percayalah kepada Allah apa yang tidak mampu kita buat. Biarkanlah Allah yang menyelesaikannya. Yesus juga menegaskan, kalau kamu tidak mengakui aku di depan manusia, aku juga tidak akan mengakui kamu di depan Bapa. Di sini sekali lagi kita diajak untuk takwa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, tetap saja tidak mudah. Dalam bacaan pertama yang tadi kita dengar, Yeremia diutus sebagai nabi oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk membongkar, untuk menunjuk, bahkan untuk mengutuk. Karena itu kemudian Yeremia dimusuhi, dibenci. Tetapi sebagai alat Tuhan, Yeremia tidak pernah takut. Kami para imam juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat dan rahmat. Ketika saya mengikuti kegiatan di Paroki Mataram yang narasumbernya itu Romo Eko, saya memberikan sambutan mewakili pastor paroki. Saat itu saya menangis. Kenapa saya menangis? Saya dipilih Tuhan untuk menjadi penyalur berkatnya. Tapi yang menjadi soal, saya sakit. Terus terang saya beritahu kepada umat, saya walaupun tahu bawa motor, tapi saya tidak berani bawa motor. Saya bawa mobil, tapi untuk perjalanan jauh saya belum berani. Bagaimana saya bisa melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada saya untuk menyalurkan berkat dan rahmatnya kepada umat yang dipercayakan kepada saya. Paroki
Santo Yohanes Pembaptis, pemandi, walaupun umatnya sedikit, tapi wilayahnya luas, 2 kabupaten. Tentu saja bagi saya tidak terlalu berat karena dulu saya masih di Sumbawa, saya juga melayani umat 2 kabupaten, Kabupaten Sumbawa Besar dan Kabupaten Sumbawa Barat. Saya layani sendiri bersama Romo Gede, tapi bawa mobil sendiri karena waktu itu belum ada sopir. Tapi saat itu saya masih sehat, jadi tidak menjadi masalah. Bahkan kami pulang ke paroki tiba di pastoran sekitar jam 1 atau jam 2 pagi. Tapi tidak menjadi masalah. Yang menjadi soal saat ini. Tapi Tuhan tetap mempercayakan saya untuk menjadi penyalur-penyalur berkat-Nya. Ada banyak pengalaman umat yang sangat-sangat saya tidak pernah akan lupakan. Karena itu kata-kata Yesus hari ini meneguhkan, janganlah kamu takut. Apa yang tidak mampu kamu buat secara manusiawi, serahkanlah itu kepada penyelenggaraan Allah. Tuhan pasti akan menyempurnakan. Dan ingat, jangan sampai kita tidak mengakui Tuhan. Karena Yesus dalam bacaan suci hari ini menegaskan, jika kamu tidak mengakui aku di depan manusia, kamu juga tidak akan kuakui di depan Bapa. Tuhan memberkati kita semua.